wabarakatuh fil rizki wa taubatan qabla maut. Pernyataan Presiden disampaikan di depan pengusaha yang tergabung dalam HIPMI kemarin. Menurut Presiden SBY, pemerintah merupakan korban pertama dari resesi keuangan global. Penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, sementara insentif banyak diberikan. Meski demikian, semua harus dilakukan agar sektor real tetap berjalan. Pernyataan Presiden ini merupakan kejutan, karena pernyataan ini bisa menjadi acuan parahnya dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional. Sejauh ini pemerintah telah berupaya memperoleh pinjaman untuk menutupi APBN 2009. Di antaranya mencari pinjaman siaga dan banyak menerbitkan surat utang negara. Dan sejauh ini pula belum ada pejabat negara, baik Menko Perekonomian ataupun Gubernur Bank Indonesia yang berani mengungkapkan bahwa perekonomian nasional sedang dalam posisi broke. Jadi dikatakan tadi bagaimana sebenarnya policy tentang rate tadi, interest rate tadi yang pas, sehingga tujuan untuk stimulasi menjaga sektor real bisa dijaga bersama-sama. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Perpu sudah kita keluarkan, insentif banyak kita berikan untuk menjaga sektor real. Ya, saya harus jujur saudara-saudara, penerimaan pemerintah berkurang tahun ini. Broke, the government is broke, karena pajak berkurang. Belum selesainya krisis keuangan global telah membuat fluktuasi nilai tukar di dunia dan berimbas meningkatkan beban utang pemerintah. Selama tahun 2008 lalu, utang pemerintah melonjak 5,871 miliar dolar Amerika sebagai akibat apresiasi yen Jepang atas dolar Amerika. Tambahan beban utang ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2001, di mana saat itu pemerintah justru mendapatkan keringanan beban utang akibat penguatan rupiah terhadap dolar sebesar 3,245 miliar dolar Amerika. Tambahan utang sebesar ini bahkan diperkirakan baru bisa lunas pada tahun 2055 mendatang. Meskipun beban utang semakin bertambah, namun pemerintah tetap harus melunasinya. Jika tidak dibayar, Indonesia akan dikategorikan sebagai negara yang gagal bayar. Dan kondisi ini akan semakin menyulitkan posisi Indonesia di mata negara internasional. Tim Liputan, Metro TV. Silaturahmi atau pertemuan politisi senior dari kubu berbeda ternyata bukan hal mustahil, walau terjadi persaingan menjelang 9 April mendatang. Hari Sabtu lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Yusuf Kala dan Ketua Umum DPP P3 Surya Dharma Ali bertemu di markas Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Yusuf Kala dan Surya Dharma Ali menyatakan pertemuan ini merupakan silaturahmi untuk membahas berbagai hal terkait kepentingan bangsa dan negara. Kendati masih sebatas silaturahmi, pertemuan ini menyepakati kerjasama politik yang terdiri dari 5 poin, salah satu diantaranya adalah kerjasama yang melibatkan parpol lain. Yusuf Kala tidak membantah bahwa kesepakatan kerjasama Golkar P3 bisa mengarah ke koalisi yang juga melibatkan partai politik lain. Politik untuk kepentingan bangsa dan setiap kerjasama politik tentu bermakna koalisi pada konkretnya itu pada masa datang setelah legislatif, kan begitu? Oke, ya. Sebelum bertemu Ketua Umum P3 26 Februari lalu, Yusuf Kala berkunjung ke kantor pusat Partai Keadilan Sejahtera di kawasan Mampang, Jakarta Selatan untuk bertemu dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Pengurus DPP Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera menahan diri untuk berbicara lebih jauh mengenai koalisi kedua partai. Pertemuan perdana kedua petinggi partai sebatas menjajaki kesamaan visi sekaligus mematahkan asumsi bahwa kedua partai ini tidak dapat berbicara dalam satu forum. Tim Liputan, Metro TV.
PDI Perjuangan kembali melontarkan kecemasan tentang kemungkinan terjadi kecurangan dalam pemilu parlemen 9 April mendatang. Saat memberi pembekalan bagi para kader PDI Perjuangan di Bantul, Yogyakarta, Megawati mengaku PDI Perjuangan menemukan indikasi penggelembungan daftar pemilih tetap. Berangkat dari temuan ini, Megawati menyerukan kepada para kader PDI Perjuangan yang memahami informasi teknologi agar menjaga suara yang didapatkan dalam pemilu mendatang. Kami menemukan data-data di mana ada penggelembungan. Bisa terbayangkan kalau nanti namanya daftar pemilih tetap itu pun nanti digelembungkan, ya tentu saja kita bekerja keras apapun, tetapi kalau di sana di alat-alat teknologi tingginya dimainkan, ya tentu saja bisa saja dimenangkan saudara-saudara. Makanya hati-hati, siapa yang pintar menggunakan komputer, saya perintahkan untuk menjaga suara-suara yang Menurut Megawati, kerja keras para kader PDI Perjuangan selama ini tidak akan ada artinya bila terjadi kecurangan dalam proses pengolahan data hasil pemilu. Ya kalau di sananya isinya sudah ditambahi, ya apapun juga kerja berat kita di lapangan, ya di sana ya dengan doa duduk yang enak dikasih tas, hanya dengan pencitraan dan sebagainya. Wah, kembali peduli, sama tinggi no. Tapi kalau kita turun ke bawah, orang-orangnya jangan ganggu. Lah, tentu saja dengan demikian dapat menenangkan saudara-saudara, dan itu disahkan. Itulah yang terjadi dalam kasus Jawa Timur. Megawati juga menegaskan PDI Perjuangan adalah partai oposisi. Kritik PDI Perjuangan terhadap pemerintah adalah dalam kerangka menjalankan fungsi sebagai partai oposisi, yaitu mengoreksi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Tidak pernah saya ini sukudon. Tidak pernah saya ini memfitnah. Apa yang saya katakan, saya pertanggungjawabkan, bukan hanya tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya masih zaman PDI, saya gerakan dikejar-kejar, saya dibawa ke polisi, di kejaksaan, karena saya yakin kepada keyakinan saya, Indonesia ini harus dibawa oleh suatu demokrasi yang baik, saudara-saudara. Megawati juga menyerukan kepada semua pihak agar tidak ada lagi intimidasi atau pemaksaan seperti yang terjadi pada pemilu semasa sebelum reformasi. Tim Liputan Metro TV. Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan di Kota Tegal, Abdul Wahid nomor urut 3 Dapil Tegal Timur misalnya, hanya berprofesi sebagai tukang beca. Namun ia optimis bisa memenangkan pemilu dan bisa menjadi anggota legislatif. Karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk berkampanye, Abdul Wahid hanya mengandalkan nasib. Untuk maju sebagai caleg, Abdul Wahid hanya bermodalkan uang Rp5.000 yang diperoleh dari menggadaikan hasil pesawat televisinya dan digunakan untuk membeli stiker yang akan diberikan kepada rekan-rekannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh caleg nomor urut 1 Partai Indonesia Sejahtera, Irwan Jelani Kurniawan di Dapil 1 Selawi. Caleg yang berprofesi sebagai loper koran ini mengaku optimis menjadi anggota legislatif melalui pemilu 2009. Meski ia mengaku tidak memiliki uang untuk melakukan kampanye, Iwan mengaku hanya menerbitkan selebaran yang difotokopi dan dibagikan kepada pembeli koran di kiosnya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan dana. Keterbatasan dana juga dialami oleh caleg yang maju dari partai-partai besar. Haji Solihin dari Partai Golkar mengaku sama sekali tidak memiliki biaya yang cukup besar untuk melakukan kampanye. Latar belakangnya sebagai mantan pegawai Departemen Agama sehingga memiliki kedekatan dengan para ulama. Pada pemilu mendatang, strategi yang ia gunakan adalah dengan merangkul ulama dan mengadakan pertemuan rutin ke pengajian-pengajian yang ada di dapilnya. Jika para caleg lain menggunakan media baliho dan alat peraga lainnya, Haji Solihin cukup membeli 4 lembar contoh kertas suara dan 1 banner ukuran 2 x 1 meter 1 buah yang dipasang di depan rumahnya.
Dan menggunakan anggaran dananya segitu besar, saya buat kader, buat tim. Kalau saya tak lewat kadang-kadang pengajian, di pengajian Mas. Meski dengan keterbatasan, para caleg ini optimis bisa merebut simpati masanya untuk bisa memperoleh angka yang ditargetkan agar bisa duduk sebagai anggota legislatif. Dari Tegal, Jawa Tengah, Bambang Mujiono, Metro TV. Masa kampanye seharusnya menjadi panen rezeki bagi usaha percetakan kaos dan sablon, tetapi tidak bagi perajin kaos di sentra kaos Surapati, Bandung, Jawa Barat. Mereka justru harus mencari pinjaman agar usaha mereka tetap berjalan. Kegundahan para perajin tersebut akibat ulah 10 caleg dari berbagai parpol yang tidak melunasi hutangnya untuk bermacam atribut parpol yang dipesan. Lisa, salah seorang perajin kaos, mengatakan mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah. Uang tersebut harusnya digunakan untuk membayar bahan baku kaos dan kain. Pesanan biasanya langsung dipesan si caleg atau suruhannya. Namun ketika kampanye berakhir mereka sulit dihubungi. Puluhan pengusaha digital printing dan sablon di Semarang, Jawa Tengah juga ditipu para caleg. Salah satunya usaha digital printing di Jalan Veteran ini. Sejumlah caleg telah memesan stiker, brosur dan ribuan kalender seharga 28 juta rupiah. Namun hingga kini uang tersebut belum dibayarkan. Padahal ketika memesan, para caleg mendesak pesanannya segera diselesaikan. Kerugian juga dialami usaha sablon di Jalan Worten, Mongin Sidi, Semarang. Seorang caleg DPR dari PAN, Taufik Kurniawan, mengemplang utang sebesar 50 juta rupiah. Uang sebesar itu untuk memesan 200 spanduk, 600 bendera, dan 2.000 umbul-umbul. Awalnya tagihan berjalan lancar, tapi ketika pesanan bertambah, pembayaran mulai tersendat-sendat. 50 juta uangnya nggak kembali, sampai sekarang belum dibayar. Melayang. Padahal buatnya sudah lama banget, sudah 4 bulan yang lalu sebelum pemilu. Para pengusaha dan perajin atribut parpol mengancam akan mengadukan kasus penipuan itu ke polisi. Janji manis caleg dalam spanduk yang dipesan hanya bualan belaka. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Iwan Gumilar dan Ardiansyah, Metro TV. Tukang korupsi, bayar sama rakyat kecil. Gantian. Yo gantian. Anggota fraksi Demokrat Johnny Allen memenuhi janjinya datang ke KPK setelah pemilu legislatif tanggal 9 April. Johnny datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dermaga yang melibatkan anggota DPR lainnya Abdul Hadi Jamal. Abdul Hadi yang berasal dari fraksi PAN telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Usai pemeriksaan, Johnny yang dikawal 20 bodyguard membantah tuduhan keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Pokoknya saya tidak tahu persoalan apa yang dilakukan oleh mereka. Saya nggak berani apa yang dilakukan. Kalau disebut-sebut soal 1 miliar mengalir ke Bapak, ya tanya aja dia. Tanya dia itu Johnny Allen diperiksa KPK terkait pernyataan Abdul Hadi Jamal yang menyatakan sejumlah anggota DPR, salah satunya Johnny Allen, menerima dana dari Honco Kurniawan. Honco Kurniawan yang telah berstatus tersangka adalah Komisaris Kurnia Jaya Wirabakti, pemegang salah satu proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur. Kepada KPK, Abdul Hadi mengatakan Johnny Allen yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Selain Johnny, uang tersebut juga dibagi-bagikan kepada anggota panitia anggaran lainnya, diantaranya Emir Muiz. Uang tersebut diberikan Honco Kurniawan kepada anggota DPR sebagai ucapan terima kasih karena proyek pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur mendapat dana stimulus dari Departemen Keuangan. Hilman Matauc, Metro TV. Hah? Biar aja dia yang nyari gue. Oleh sejumlah kalangan, pemilu legislatif 2009 dinilai sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Tak hanya DPT bermasalah, pelaksanaan pemilu kali ini juga dinodai oleh tertukarnya surat suara serta kesalahan penghitungan. Itulah sebabnya Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu yang terdiri dari 14 LSM di Indonesia meminta dilakukan penghitungan ulang. Direktur Eksekutif Setro Hadar Kumeh mengungkapkan, hal ini perlu dilakukan karena banyak kesalahan dan kecurangan dalam proses penghitungan suara di sejumlah TPS. Ia mencontohkan sebuah TPS di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan yang melakukan kesalahan fatal. Jumlah suara sah mencapai 497 suara, padahal surat suara yang digunakan hanya 184 lembar. Hal ini diduga akibat kesalahan menghitung contreng.
Dua tanda contreng diasumsikan 2 suara, padahal seharusnya tetap dihitung 1 suara. Namun tidak tertutup kemungkinan adanya upaya untuk memenangkan parpol tertentu. Hadar mengingatkan pemerintah harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan ini dan bukan justru ikut menyalahkan KPU. Ya, saya kira pemerintah harus betul-betul mensupport kelancaran penyelenggaraan pemilu ini begitu. Jadi bukan diam saja atau bahkan ikut-ikut menyalahkan sana sini gitu ya. Karena memang undang-undang kan juga mengatur bahwa mereka yang membantu, mensupport, mendukung ya. Nah, tunjukkan dukungan itu. Sekarang kalau kita bicara tentang persoalan DPT, kalau mau dilibatkan RT, RW atau jajaran di kelurahan itu untuk membantu PPS dan sebagainya, itu kan bukan di bawah jangkauan atau otoritas KPU. Nah, disinilah pemerintah sebetulnya bisa membantu. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Mas Wadi Rauf juga menilai karut-marut pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan KPU. Ia mendesak pemerintah dan KPU selaku penyelenggara pemilu segera berbenah agar pelaksanaan pemilu presiden Juli mendatang berjalan lebih baik. PT itu pemerintah juga ikut jawab. Ya. Tapi itu kan sudah berlalu, sudah jelas itu memang kesalahan yang luar biasa hebat. Tapi yang menjadi prioritas sekarang itulah jangan ini dijadikan alasan untuk menolak pemilu. Namun karut-marut pelaksanaan pemilu legislatif ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggelar pemilu ulang. Apalagi jadwal pelaksanaan pemilu presiden sudah semakin dekat dan tinggal 2 bulan lagi. Tim Liputan, Metro TV. Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Pasukan Baret Jingga ini merupakan satuan tempur dengan kemampuan matra laut, darat, dan udara. Tugas dan tanggung jawab utama Paskas adalah merebut dan mempertahankan pangkalan udara dari serangan musuh, serta menyiapkan pendaratan pesawat kawat. Untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional, prajurit Paskas harus memiliki kualifikasi para komando atau parako. Warna jingga baret Paskas terinspirasi dari semburat cahaya jingga yang mengiringi terbitnya fajar di Pusdiklat Paskas di Margahayu, Bandung. Hari jadi Paskas diperingati setiap 17 Oktober. Pada tanggal itu 62 tahun yang lalu, untuk pertama kalinya 13 anggota AURI diterjunkan untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan. Pasukan dipimpin Cilik Ribut, seorang mayor angkatan darat yang kemudian pensiun dengan pangkat kehormatan Komodor Udara. Saat ini jumlah personil Paskas diperkirakan 5 hingga 6.000, terdiri dari 3 wing Paskas, detasmen Bravo Paskas, serta detasmen kawal protokol Paskas.